diadopsi oleh Plato. Jadi mikir kan sudah tadi. Sekarang keutamaan hidup itu yang dicari adalah keutamaan. Tidak ada orang nyari kejelekan. Jadi yang pertama, kebajikan manusia urusannya adalah jiwa. Fisik itu dipengaruhi oleh jiwa. Ini alirannya agak ideal. Beda sama besok eksistensialis. Kalau jiwa baik, maka fisik akan baik. Maka katanya Sokrates, sumber kebahagiaan itu adalah jiwa. Berarti apa? Tugas kita hidup adalah ngopeni jiwa, biar dia jadi sempurna, sesuai potensinya, kembali ke hakikinya jiwa. Nah, fisik buat apa? Fisik itu mendukung kesempurnaannya jiwa. Maka nanti sangat terkenal semboyannya Sokrates yang sering kalian pakai hari ini. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan termasuk minum, termasuk kawin, termasuk apalah yang fisik-fisik, itu dilakukan, dialami dalam rangka apa? Perjalanan jiwa untuk menemukan kesempurnaannya. Hakikatnya hidup di situ. Jangan berhenti di fisik, jangan berhenti di makan. Jadi tidak sekedar makan, tidak sekedar kalian belajar, tidak sekedar kalian nonton TV, tapi apapun dalam hidupmu yang kamu lakukan, kamu pikirkan, arahnya harus, kalau bahasa Inggrisnya, perfection of the soul, menyempurnakan kondisi jiwamu. Kamu boleh suka sepak bola, mungkin kamu sah-sah saja milih ngerokok, termasuk boleh-boleh saja kamu begadang, asal ada dampak kenaikan kelasnya jiwa. Dengan saya begadang, Pak, nonton sepak bola, saya sadar bahwa hidup ini ternyata seperti permainan. Wah, tidak apa-apa. Ya. Kadang kalah, kadang menang. Yang sudah dijago-jago akhirnya ya kalah duluan. Yang tidak dijago malah menang. Siapa bisa membayangkan Leicester tiba-tiba juara? Loh, filsafatnya main. Saya sekarang semakin sadar. Jadi meskipun IP saya jelek, saya tidak minder, Pak. Wah, gitu loh. Ya saya ngerti, meskipun IP jelek, nasibnya juga baguslah aja lah. Jadi itu perfection of the soul. Apapun yang kamu alami, kamu pikirkan, kamu lakukan, harus ada dampak positifnya terhadap unsur paling hakiki dalam hidupmu, yaitu jiwa. Melahirkan kesadaran-kesadaran baru, semakin evolutif, semakin baik. Merokok mungkin ya secara fisik kesehatan dia jeleknya luar biasa, tapi mungkin dengan merokok ada perfection of the soul-nya. Saya dengan merokok ini jadi sadar, Pak, betapa lemahnya fisik manusia itu. Wah, ngono loh. Jadi, nah, tidak apa-apa, itu namanya arete. Jadi segala yang membuat jiwa optimal dalam fungsinya, maka dia utama. Nah, cuma katanya Sokrates ini ya, tadi kan contohnya segala hal. Cuma untuk tahu mana sih yang benar-benar meningkatkan kualitas hidupmu karena sempurnanya jiwa, atau mana yang sebenarnya tidak, mana yang hakiki, mana yang palsu, kamu butuh pengetahuan.
Kalau kamu tidak punya pengetahuan, tidak akan ketemu. Kamu anggap dia bikin jiwamu sempurna, tapi ternyata mungkin tidak. Loh Pak, dengan ngerokok itu saya sadar itu loh Pak. Enggak, pengetahuanmu perlu ditambah lagi. Kita butuh pengetahuan. Karena kalau tanpa pengetahuan, ya tanpa data, ya mungkin pinginnya kamu menaikkan kelasnya jiwamu, mungkin malah mendegradasi. Jadi mungkin kamu pinginnya jadi orang utama, malah jadi hancur. Kenapa? Pengetahuannya kurang. Pak, saya ingin latihan menahan diri Pak. Tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam Pak. Pengetahuanmu kurang. Tidak mungkin kamu bisa mati. Karena kita makhluk hidup yang normal. Mekanisme makhluk hidup, belajarlah. Jadi pengetahuan jadi kuncinya. Maka pengetahuan itu adalah bagian utama dari keutamaan. Jadi perilaku yang utama itu demi perfection of the soul. Dan untuk tahu mana yang perfection of the soul, mana yang tidak, kita butuh pengetahuan. Nah, nanti ini teorinya kayak diwarisi Plato kemarin. Kalau orang pinter itu pasti dia tidak akan berbuat jahat. Semakin pinter orang, dia akan semakin baik. Kalau ada orang ilmunya tambah tapi perilakunya nggak tambah, maka ada yang salah dalam pengetahuannya. Orang pinter itu tahu baik, tahu buruk, tahu benar, tahu salah. Kalau dia memang benar-benar pinter, dia tidak akan mau melakukan yang buruk dan yang salah. Kenapa? Dia tahu resikonya. Kalau nekat, berarti kamu nggak sadar dengan resikonya. Kenapa kok kemarin ada Yuyun diperkosa 14 temennya? 14 orang ini pasti tidak pinter, tidak punya pengetahuan. Loh Pak, dia ngerti loh Pak, benar salah iya, tapi pengetahuannya belum utuh. Kalau versi Socrates loh ya. Kalau dia ngerti, pikirannya panjang sampai menjangkau resiko-resiko yang akan dia tanggung, dia tidak akan mau. Itu kan karena mabuk Pak. Ya makanya karena dia mabuk ilmunya hilang. Jadi semakin, kalau kamu ngerti betapa rusaknya misalnya nyontek, kamu tidak akan mau nyontek dengan segala resikonya. Tapi selama ini kamu hanya tidak ngerti resikonya nyontek. Ngertimu pokoknya kalau nyontek asal tidak ketahuan, nilai bagus saja Pak. Tapi mungkin kamu nggak melihat dampaknya untuk jiwamu, dampaknya untuk mentalmu, pendidikan apa yang sedang kamu tanamkan untuk jiwamu. Itu semakin kamu sadar bagaimana, semakin lengkap ilmumu, semakin kamu akan jadi orang baik. Itu maunya Socrates. Kok ada orang pejabat, sudah kiai juga, tapi kok masih korupsi, sebenarnya dia kurang pinter. Apalagi korupsinya ketahuan, saya ora pinter. Iya. Jadi harusnya kalau dia pinter, dia ngerti dampak yang harus dia tanggung dari korupsinya. Dengan enaknya dia korupsi, itu tidak imbang. Dulu. Jadi ada keutamaan. Kamu sama pacarmu nginep di hotel berdua, enak sih. Tapi kan sebentar, kamu paling kuatnya berapa? Tapi dampaknya yang kamu tanggung, itu bisa panjang. Kalau kamu cerdas, kamu tidak akan mau. Apalagi kalau terjadi kecelakaan, wassalam, kamu tidak akan bisa tidur itu. Paling kamu nanti nyari iklan yang itu, terlambat bulan, ini mesti gitu. Iya. Tapi kalau kamu akalmu panjang juga, kamu gak akan serta-merta manut apa isinya iklan itu, karena dampaknya juga luar biasa. Kamu nekat ke situ karena kamu gak tahu dampaknya, baik untuk psikis, psikologis, kesehatan dan seterusnya. Itu yang dimaksud oleh Socrates, keutamaan itu.
sumber utamanya adalah pengetahuan. Itu yang di level apapun, agama apapun, ajaran apapun, tidak ada satupun yang bilang ilmu itu tidak penting. Semua bilang ilmu itu penting. Kuncinya hidup itu ada di ilmu. Ya kan? Nabi Adam aja sebelum turun ke bumi kan sama Allah disangoni banyak ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa? Ya bekalnya hidup itu ilmu. Kita tahu yang baik dan buruk itu ilmu. Cuma memang kadang-kadang kita males, jadi Allah terus jengkel. Ini dikasih akal, dikasih ilmu, tidak dipakai-pakai. Sudahlah, terus diturunkanlah Nabi. Coba dibantu orang-orang itu biar ngerti yang benar mana. Sudah dikasih fasilitas kok nggak dipakai. Nah itu juga masih judek. Masih orang-orang gampang lupa. Nabinya meninggal sesaat lagi, adalah kasih kitab suci biar nggak hilang-hilang ajarannya. Kan gitu fasilitasnya Allah. Tapi sebenarnya fasilitas yang paling utama itu akal kita untuk menangkap pengetahuan. Itu namanya arete, keutamaan. Jadi dalam hidup mari kita cari yang utama. Itu kunci pertama. Kunci kedua hidup kita adalah, itu kalau bahasanya Socrates, menguasai diri. Istilahnya ada 3: enkrateia, libertas, dan autarsia. Enkrateia ini penguasaan diri. Engkau adalah raja atas dirimu. Dan yang harus jadi raja adalah akalmu. Jadi kuasai dirimu. Dengan apa? Dengan pikiran, dengan akal, dengan refleksi. Jangan mau dijajah oleh apapun dan siapapun. Bebaskan dirimu, termasuk dari dirimu sendiri. Nah ini kalimatnya agak puitis. Bebaskan dirimu, termasuk dari dirimu sendiri. Itulah libertas. Libertas itu apa? Bebas. Bebas maksudnya apa? Bebas maksudnya Socrates adalah kekuasaan rasionalitas atas animalitas. Dalam dirimu ada dorongan-dorongan hewani yang kamu diperbudak oleh itu. Nah, kamu bebaskanlah dirimu dari itu. Jadikan satu-satunya yang nyetir kamu itu akal. Itu libertas. Jadi kalau kamu sudah menguasai dirimu dan akal yang nyetir segalanya, maka kamu akan mandiri. Hidupmu akan nyaman. Hari ini masih sering terjadi konflik dalam dirimu antara rasionalitas dan animalitas. Kamu cari ilmu tapi ditakut-takuti dengan pekerjaan. Ya kan? Kamu belajar ditakut-takuti besok bisa makan apa enggak. Kamu selalu gitu. Jadi rasionalitas selalu dilawankan dengan animalitas. Kamu ingin sementara fokus studi dulu tapi ditakut-takuti nyari pacar, besok kamu enggak laku loh. Oh, itu kan animalitas. Jadi kuasai dirimu. Rasionalitas yang harus main, bukan kebinatangan. Kebinatangan itu ya semua yang berhubungan dengan binatang, yang ada pada binatang. Makan, minum, kawin, nyari enak sendiri. Itu normal manusia kayak gitu. Tapi harus disetir, jangan dibebaskan. Yang nyetir siapa? Akal, rasio. Jadi filosof-filosof awal itu sangat menekankan pentingnya akal sehat. Maka akalmu harus sehat. Minumlah vitamin untuk akal sehat. Cuma ya bukan pil. Vitaminnya akal sehat itu apa? Baca. Ya bukan pil. Kamu nanti beli pil yang untuk bikin cerdas. Menanggung. Kalau minum pil jangan yang bikin cerdas, tapi yang bikin bejo. Ya kan, ngapain mikir susah-susah, langsung untung aja lah. Itu kalau
versinya iklan. Tapi kalau dalam hidup yang benar itu ya akal. Akalmu itu harus jadi raja, harus jadi penguasa. Bahkan agama pun bisa kamu tangkap hikmahnya kan pakai akal. Kalau enggak ya keberagamaanmu akan kering. Kamu jadi kayak robot. Maka setelah tadi kamu kejar keutamaan, kuasailah dirimu biar keutamaannya kena. Ini sisipan materi persahabatan. Persahabatan itu ya bagai kepompong. Jadi kalau kamu milih teman, orang yang bisa jadi sahabat sejati itu filosof. Kenapa? Karena filosoflah yang tahu batas dan bisa menguasai diri. Autarkia tadi dan enkartea. Jadi penting kamu punya teman yang tahu batas dan bisa menguasai diri. Kalau ada temanmu yang nggak tahu batas kan kamu sumpek dewe. Ya kan? Orang lain dia kelambi dibawa kemana-mana dipakai. Kamu sendiri nggak kebagian baju. Sini uang lagi krisis utang. Sini ya itu ya harus ngerti batas dan menguasai diri. Itu penting. Dan yang bisa kayak gini orang yang hidupnya disetir oleh akal. Dialah orang bijaksana, dialah filosof. Jadi carilah teman yang filosof. Jangan teman yang diperbudak oleh dorongan-dorongan animalitasnya. Nanti akan berpengaruh padamu. Jadi sahabat sejati itu, kalau kamu punya sahabat sejati dengan karakter filosof, kamu akan menemukan keutamaan dalam hidupmu. Dan keutamaan itulah nanti sumbernya kebahagiaan. Oke, itu tema sisipan. Terus Sokrates mengkritik politik, demokrasi model Athena. Sokrates sendiri bilang, saya tidak akan terjun langsung ke politik praktis. Kenapa? Dewa-dewa ngasih tanda begitu. Nah, ya, mungkin hari ini, tadi saya bilang, dia sering ngomong ada isyarat dari dewata, bahasa sekarang, ada isyarat dari Tuhan. Yang semacam itu yang banyak orang bilang jangan-jangan dia memang nabi. Jadi katanya Sokrates, kenapa dia mengkritik demokrasi? Yang pertama apa? Demokrasi itu setiap orang boleh ngomong. Padahal manusia punya karakter egois. Akhirnya apa? Muncul banyak suara dan masing-masing merasa benar. Lahirnya akhirnya hanya konflik ketika terjadi bantah-membantah. Dan itu kita rasakan sendiri. Yang kedua, demokrasi itu tidak fair, tidak rasional. Kenapa? Semua manusia dihargai sama. Pikirannya orang pinter, ulama, cendekiawan dianggap sama dengan pikirannya orang biasa. Dalam demokrasi peduli amat kamu kiai apa orang murtad, orang bid'ah. Pokoknya one man, one vote. Satu orang, satu suara. Jadi kamu debat sampai jungkir balik urusan Ahok itu, jawabannya kan simpel. Tinggal ditunggu besok siapa yang milih paling banyak. Mbok kamu sekarang bikin argumen sak buku untuk mendukung Ahok atau menjatuhkan Ahok, tidak ada gunanya. Yang paling berguna itu sangonilah orang-orang untuk milih siapa. Bahkan kuncinya di situ, one man one vote. Mbok ada kiai besar yang berfatwa, ndak fungsi. Mbok ada filosof yang menunjukkan rasionalitasnya di sini, ndak fungsi. Yang penting one man one vote, satu orang satu suara. Itu kelemahannya demokrasi. Meskipun demikian, ya bagi Sokrates yang penting masyarakat tertib. Itu kan tujuannya politik. Ya monggo dipilih yang cocok. Kalau dia sih merekomendasikan kayak Plato, yang penting pemimpinnya harus orang yang bijaksana.
Orang yang sudah menaklukkan dirinya sendiri. Jangan milih pemimpin yang kalah oleh dirinya sendiri, yang nyetir hidupnya animalitasnya, bukan rasionalitasnya. Kuncinya di situ. Pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau kita kan masih sibuk dengan diri kita sendiri. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, tidak mungkin dia ngopeni orang lain. Keinginannya sendiri masih sangat banyak. Tidak mungkin dia mikir keinginannya orang lain. Maka katanya Sokrates, cari filosof yang selesai dengan dirinya sendiri. Akan lebih enak jadi pemimpin. Wong dia sendiri masih sumpek kok disuruh mikir orang lain, tidak mungkin bisa. Jadi kuncinya di situ kalau katanya Sokrates. Politikus sejati berarti orang yang sudah menang melawan dirinya sendiri. Dan ya katanya Sokrates, yang penting masyarakat harus dididik terus menerus, paling tidak dengan gaya Sokrates method, agar dia sadar hakikat hidupnya, sejauh mana dia butuh negara atau tidak, dan seterusnya. Itu namanya pendidikan politik. Kalau mau bikin perubahan, kalau gayanya Sokrates berarti gaya revolusi yang anti kekerasan. Kalau Sokrates mau, mungkin muridnya banyak loh, dia bisa bikin gerakan tersendiri. Tapi enggak, dia lebih milih dakwah biasa aja, pakai mulut. Dan begitu ada kasus melibatkan hukum, bahkan dia sendiri terancam hukuman mati, ya dia terima. Karena memang konsekuensinya kontrak sosial dalam bernegara itu ya, hukumnya bunyinya kayak gitu ya kayak gitu. Kalau mungkin hari ini kan mungkin beda di tafsir-tafsir, tidak. Kalau bunyinya sudah dihukum mati dengan kesalahan itu, dan terbukti itu dianggap salah, sudah di voting juga kalah, ya sudah hukum dijalankan. Dan itu yang dipegangi oleh Sokrates.